Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ja'alal islama nura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Suratul Baqarah ayat 43. Wa aidan biqaulihi ta'ala fil Qur'anil Karim, yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza, ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 222. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian subuh Masjid Al-Multazam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru kita selesaikan salat jamaah subuh dengan berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayatnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu melaksanakan salat di waktu dua dingin, dakhalal jannah, satu tanda bahwa ia masuk ke dalam surga. Yang mana dimaksud dua dingin? Waktu subuh dan waktu asar. Pendapat lain oleh ulama kita mengatakan waktu isya. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kita bahwa umatnya ketika mampu melaksanakan salat di dua waktu ini, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah lanjut dengan duduk mengikuti pengajian. Rasulullah juga menyampaikan kepada kita bahwa man hadara majlisal ilmi kataballahu, man hadara majlisal ilmi fi syahri Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatan sunnatan wa yakunu ma'i fil arsy. Betuanna man hadara nigi tahu hadara hadir fi majlisil ilmi fi Ramadan, di dalam majelis ilmu utamanya di dalam bulan suci Ramadan. Kata Allah menetapkan, Allah menulis atau menetapkan lahu untuknya orang yang hadir itu bikulli kadamin
setiap langkahnya dari rumah sampai ke masjid, kemudian dari masjid kembali ke rumah. Ibadatan sunnat, ibadah sunnat. Masya Allah. Igana papinyaman na dyan ceki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekuan ka kitudan-tudan bermajelis ilalan na ye ula ramalangi. Luar biasa. Natambah si Nabi makra yakunu ma'i fil aras. Engka ka nasa si bawah matut di aras. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Jamaah Masjid Al-Mu'tasam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita sudah membahas satu aspek terkait dengan yang harus kita bersihkan, yakni aspek membersihkan sekitar kita atau di luar manusia, yang di dalamnya adalah lingkungan. Pakaian, tempat salat atau tempat ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya sampaikan bahwa jika engkau tidak menjaga kebersihan, maka kamu mendatangkan penyakit. Itu salah satu riwayat dari Abu Daud. Dan penyakit itu bisa datang karena kotornya lingkungan, kotornya halaman dan sebagainya. Ya. Dan penyakit-penyakit itu seperti yang saya sampaikan tadi malam, ada 8 jenis yang bisa muncul jika lingkungan itu kotor. Antara lain diare, tipes, kolera, malaria, demam berdarah, penyakit kulit, penyakit pernapasan, dan kanker. Maega malah lasa, apa boleh? Makanya datangkan kalada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau mandeki ya pacing ini, cakai ini atau bersih-bersih. Ya sekarang saja ada namanya bersih-bersih, Jumat bersih istilahnya kalau hari Jumat. Padahal tidak mesti hari Jumat baru membersihkan, setiap saat kita membersihkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, aspek yang harus dibersihkan pada diri kita. Ya, pada diri kita. Ini ada 2. Ya. Ada 2 jenisnya yang kita harus bersihkan terkait dengan diri kita. Yang pertama atau jenis yang pertama adalah membersihkan batin kita
atau dikenal di dalam fikih taharatul ma'nawiyah al-batiniyah, membersihkan ma'nawiyah yang dimaknakan sebagai sesuatu yang termasuk kotor, yang di dalamnya tegariasan seperti bekas-bekas kemusyrikan dalam dirita, bekas-bekas kemusyrikan, kedurhakaan, itu semua dimaksud dengan kotoran-kotoran maknawi al-batiniyah yang senantiasa harus kita bersihkan dengan cara apa? Bil a'mali shalihat, bil a'mali shalihat wa bit tauhid, dengan amal saleh, dan bit tauhid dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dengan memperbanyak sembahyang sunat, memperbaiki cara kita beribadah, memperbanyak zikir kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang masuk dalam kategori dalam jenis ini seperti sifat-sifat yang kadang melekat pada diri kita. Biasa mana kia seperti takabur, batempo, hasad, al-hasadun, dengki, dendam, al-haqdu, benci, agro, al-ujub, bangga, lupa diri, sukses lada inasa, wah hebat ini, nah lupa ya lena, maka na hebat berena pun Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perlu dibersihkan, perlu dipacingi. As-sam'ah termasuk as-sam'ah. Tiga as-sam'ah sengilutner yang kalinga, maka dah hebat, jago. Arya, kotoran mana ria. Al-gish, ini pak balu-balue, menipu orang, menipu pembeli. Nah oleh matu saro ni, maka dia pakai saro tu kon wale 10 sebu. Wow, yang mana Al-gil, penipuan, masya Allah. Yang mana ya? Jadi cara membersihkan yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, bertakbir kepada Allah. Makanya itu kita di pesantren-pesantren itu selesai salat fardu, wirid kita itu dibesarkan suara supaya makan jero astagfirullah, supaya makan jero tepu-tepuna subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Tuh di mana rodo hapus jero binti-binti takabro binti-binti riasan
Ya. Dibesarkan, disucikan Allah, dibesarkan Allah. Apa narek ko mabe misal dai kecil suara maderi ini nasi lolo sedikit agan di paut. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam saya ambilkan diriku contoh Pak. Karena sekarang saya ini kan sudah berumur 59 tahun. Saya pikir diri saya ini alaiku ya, dengan umur saya 59 tahun det nagagala lenna malolo. Jadi mati mali ditajang. Jadi sikirku ya istighfarku astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya kejar itu 100 kali setiap hari. Berusaha tas kabsaratu sesuk apa taniagana pura ke rumah aktif menjadi pegawai, menjadi anak muda agar rumah mereka beli mereka jadi sesetnya yang mana sudah pikir ke ya. Ditambah dengan sikir-sikir seperti la ilaha illallahul malikul haqqul mubin takasiratu dalam 24 jam dalam sehari. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Untuk apa semua itu? Untuk ya menghilangkan bekas-bekas takbur, bekas-bekas mau dikata, bekas-bekas ujub. Karena itu kalau umur-umur muda selalu muncul itu. Sehingga bagi kita yang muda-muda itu saya lalu biasa hebat agar main. Dan itu penyakit. Dan kapan itu tidak ditobatkan, tidak disembuhkan, maka seolah matur seribu panglatan. Maka seolah. Wadi terjangkit lokari disikta menjadi penyakit fisik, penyakit stres, penyakit tidak tidur, apalagi dendam, dengki. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, membersihkan kotoran-kotoran yang batiniah. Ya. Jenis yang kedua, taharatu zahiriyah, membersihkan yang nampak. Zahiri al-hissiyatu atau dalam bahasa fikih disebut al-hissiyatul zahiriyah. Kotoran yang ada nampak di badan kita. Misalnya mengangkat hadas kecil, hadas besar, serta najis yang melekat yang ada pada diri kita. Tentu kalau hadas kecil ya biasa tempat majini selesai. Hadas besar mandi. Ketika junub, nifas, haid harus mandi. Wa in kuntun junuban fatahharu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu
junub, fatahharu, maka segeralah bersuci. Kalau di dalam fikih kita itu selesai junub sebenarnya tidak disingkan untuk tidur. Kalau bisa istirahat sebentar langsung mandi. Ya. Karena ini juga kalau tidak mandi atau terlambat mandi juga bisa mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit. Penyakit menurut ilmu kesehatan lagi. Jadi roga mata lengkap ladai. Dia surat bawah ki. Ya, dia surat bawah. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa ini kita punya agama, sistem kehidupan Pak. Yang dimaksud sistem kehidupan artinya kalau tidak kita lakukan itu ada akibatnya. Antara satu aturan agama dengan aturan yang lain saling terkait. Dia nak makada pada sembajangan pada cengi. Jenne ajak nah mesti pada cengi mana? Ya na rosabana na makada bukan taala kekurangan. Udhulu fisilmi kapah. Tamari selenge secara menyeluruh. Iya. Tamari selenge masuklah Islam secara menyeluruh. Untun nang kamu makada Nabi tak ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Bukan cenade man rasa. Iya. Untuna matib Nabi tak makada ad-dinu yusra. Beragama itu di dalam Islam itu yusra, mudah, asalkan tidak dipermudah. Nah, orang yang tidak mandi, ya, orang yang tidak mandi ketika sudah junub, selesai haidnya, selesai nifasnya, menurut ilmu kedokteran ini, arti saya ini hanya menyampaikan, bukan ahlinya, bukan ahli dokter, bukan, saya hanya menyampaikan bahwa sesuai medis, ya, sesuai medis, ya, seperti bisa mengakibatkan disentri, menceret, ya, TBC, itu penyakit-penyakit yang bakterinya membahayakan ke jaringan paru-paru itu. Seperti juga penyakit-penyakit yang bakterinya sampai merusak organ-organ vital di dalam tubuh kita kalau tidak mandi. Itu titanus, ya, kemudian tipes, bisa semua ya ditimbulkan itu. Di mana na paompo ya roho lasa-lasa makwaro nareko dina cemeta wa nareko junu selesai haidna, selesai ini pasnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan ke kita, tidak menjelaskan secara terinci bahwa kalau tidak bagus cara wudumu, tidak sempurna cara wudumu, akan berakibat seperti ini. Dia hanya mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau tidak sempurna wudumu, tidak ada pahalanya, salatmu juga
kurang memperoleh keuntungan pahala yang lebih besar. Rasulullah hanya mengatakan kepada kita seperti salah satu hadisnya, man tawadda'a, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsana al-wudu'a, lalu dia memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Itu Rasulullah hanya mengatakan ni gini tau majenne pa ahsanahu napakan jaki na sempurnakan carana majenne kharajat khatayahu, Allah mengeluarkan kesalahannya dari tubuhnya melalui lewat hatta takhruja, lewat keluarnya itu min tahti adfari, di bawah kuku jari-jari kita, kesalahan kita. Itu saya seperti itu. Nah, ini butuh lagi keyakinan. Jadi kalau sempurna cara wudu kita, insya Allah kesalahan itu keluar dari kuku jari-jari kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya kesalahan rupanya, penyakit juga bisa keluar disebabkan karena sempurnanya wudu. Nah, sekarang persoalannya bagaimana caranya menilai bahwa wudu kita ini sempurna atau tidak sempurna? Tentu kita harus dalami dulu, ketahui mana sunnat wudu dan mana rukun wudu. Itu. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ya ulama setiap rukun, setiap ada yang dilakukan dalam berwudu ada doa-doanya. Ya, ada doa-doanya. Ya, supaya kita tidak tergesa-gesa berwudu. Sebagaimana di dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai sekalian orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ya, ini kita lihat rukunnya, kemudian nanti kita teruskan dengan sunnah-sunnah wudu karena sangat mempengaruhi juga dengan kesehatan. Wahai sekalian orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, jika engkau hendak melaksanakan salat, hendak itu diikuti dengan niat. Ya, diikuti dengan niat. Itu rukun pertama menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i enan peraluna jene itu menurut Imam Syafi'i pemula niat. Idza qumtum ila shalah, jika hendak mendirikan salat, hendak ini membuktikan bahwa di situlah ada niat. Faghsilu wujuhakum, rukun kedua, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wujuhakum, mukamu. Sunnahna tegai, ya sunnahna narekon eloki majenne. Ka Rasulullah mengatakan pahsana wudu'ahu, perbaiki wudunya. Ya, narekoloki majenne, ya aja tapa makau wai, ya ma bismillah dulu. Itu. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a,
Tidak ada salatnya bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman la yakra ismallah. La wudu'a liman la yakra ismallah. Tidak ada wudunya bagi orang yang tidak membaca ismallah, bismillah. Jadi narekologi majene ya kita sudah mau mencuci kedua tangan tak karena ini sunat, maka bismillah ya tahu bismillahirrahmanirrahim, baru mulai mencuci tangan, baru kita baca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini sebagai alat untuk bersuci dan Islam sebagai cahaya. Itu yang kita baca. Baru lanjut, selesai. Ya. Berkumur-kumur sunat juga. Mengusap-ngusap itu bisa menyembuhkan atau menghalangi penyakit influenza kalau diusap-usap. Ya. Itulah sebabnya disunatkan al-istisyak, mengusap-ngusap narek komajenik, ya. Baru di doanya yang diajarkan oleh ulama kita, karena ada juga ulama yang tidak memakai, ada juga ulama yang memakai. Kalau saya pakai itu supaya tidak tergesa-gesa kak berwudu, ya. Kalau berkumur-kumur Allahumma arhini ra'iyatal jannah. Kalau kita bersihkan hidung, Allahumma arhini ra'iyatal jannah, ya Allah baukanlah saya baunya surga. Kalau mulut kita sementara berkumur-kumur, sebelumnya kita berdoa, Allahumma askini min haudi nabika. Sekurang-kurangnya begitu, Allahumma askini, ya Allah selesaikanlah dahagaku ini dari telagamu ya Rasulullah. Ketika menyapu muka, ya, membasuh muka, maka ulama kita juga mengajarkan doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddi wujuhihi wa taswaddi wujuhihi. Baru kita cucikan muka. Ya, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, putihkanlah cahaya wajahku di hari di mana wajah-wajah pada hitam dan wajah-wajah yang suci, yang bersih di hari kemudian. Jadi supaya kita termasuk wajah bersih, putih, maka ketika sebelum berwudu ya disunatkan membaca doa, meskipun ada ulama juga ya tidak menganjurkan. Tapi ya, terus terang bahwa kalau saya pakai ini ya setiap berwudu dengan doa supaya tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau wamsahu biruusikum, kalau telinga sunat-sunatnya karena ini kepala wajib, muka wajib. Kalau telinga, Allahumma ja'al
sam'i, ya Allah, jadikan pendengaranku ini yang dapat mendengarkan dan mengikuti ma ahsanahu, yang lebih baik. Apa itu? Sementara di anuran di basur de cerita dengan baik, ya, dengan sempurna, ya. Kemudian kaki, kalau kaki doanya Allahumma hdi kadamaihi ila siratil mustaqim. Puang jelukangi duai ajeku ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus, ataukah ke siratil mustaqim, di jalan siratal mustaqim di hari kemudian. Kalau di dunia jalan yang lurus, tapi hakikina ya roh supaya bisa lewati siratal mustaqim dengan lancar di hari kemudian. Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu sempurna, dilengkapi lagi setelahnya doa la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, atau asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang bersih, ya. Jadi bersih bukan hanya bersih lahiriah, tapi juga bersih secara batiniah. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersih itu bahagian daripada iman. Bersih itu bagian daripada iman, karena saking perlunya ini dua aspek ini kita bersihkan ini sepanjang hari. Membersihkan batin dan membersihkan hadas kecil, hadas besar dan najis yang ada pada diri kita atau pada tubuh kita. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut ilmu kesehatan bahwa kesempurnaan wudu dapat mengeluarkan dapat mengeluarkan racun dari ginjal. Kesempurnaan wudu dapat mengeluarkan racun dari ginjal. Hubungannya ketika tangan ini misalnya, kulit ini kena air, maka melalui pori-pori itu langsung masuk ke dalam tubuh, menarik, ya, fungsinya itu air menarik racun dari ginjal keluar melalui pori-pori, lalu dihantam lagi yang kedua untuk menyapu semua racun yang keluar. Itulah sebabnya sampai 3 kali disunatkan oleh Rasulullah penyapuan seluruh anggota yang diwudukan ini. Itulah sebabnya, karena 1 kali menarik racun dari ginjal, kemudian yang kedua kalinya menghantam, lalu disempurnakan ketiga kali. Tiga malam aku saya saat anak-anak itu makma jenne Allah ripantari jenne makun rai saya aku na basui uluna papakomi cede kanani sawala na igana tuai kama Masya Allah. Saya satu mili magagaku jamaah masjid Al-Multasami kami rumah mega kami rumah mega pak, mega kampung kalau kita di sini tidak ada insyaallah jamaah masjid besar Al-Multasam sempurna mana mah uduna saya
Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Wudu yang sempurna bisa juga saya lihat di sini bisa juga menetralkan otot-otot pada tubuh. Dan bagus juga wudu yang sempurna bagus juga untuk jantung, Pak. Ya, bagus juga untuk jantung. Ketika anggota tubuh tersentuh air wudu yang sejuk, maka jantung ini langsung memompa darah ke kepala. Jadi ketika kena dengan air wudu, maka jantung ini langsung memompa darah ke kepala, ke kaki, ke tangan, menurut medis. Ya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita sempurnakan wudu. Ya, memang ya Nabi tak depa na jelaskan mana riolo rimun ri apa diruntui menurut ilmu kesehatan, ternyata rupanya Nabi tak dia apa bawa pada mana tu sempajange bengka mana tu tinjauan kesehatan berguna sekali untuk kesehatan. Cuma ini ya cule-cule ya maderi narapin ya sarai maka daki matut ya sepanjang asara elo ni mangaribi asa matut pi. Nah itu padahal kemana anu apa ada apa namanya pengobatan refleksinya pada tubuh kita. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan karena sudah jam 6. Siapa tahu ada dialog tanya jawab. Ada pertanyaan? Ya. Engkau baku tanah. Kalau tidak ada tutup nih. Jadi masuk Bika? Jadi masuk. Oh iya. Oke. Terima kasih. Jadi kita karena sudah sampai waktu salat istisyraq, maka mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa imaman adila wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hasan wa na'udzubika minal ajzi wal bukhli wa na'udzubika minal jubni wal kasal wa na'udzubika min galabatid daini wa qahri rijal. Allahumma uktub lana asyara min awwali ramadana rahmah wa asyara min awsati ramadana maghfirah wa uktub lana asyara min akhir ramadana itqam minan nar. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdal du'ai al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.